Direktur Olahraga Ducati Corse, Paolo Ciabatti, menegaskan skuad pabrikan Borgo Panigale menolak untuk menerapkan tim order kepada salah satu pembalapnya demi titel MotoGP 2022. Hingga paruh pertama musim, penunggang Desmosedici GP yang menempati peringkat tertinggi dalam klasemen sementara adalah Johan Zarco. Rider Pramac Racing itu berjarak 58 poin dari sang pemuncak, Fabio Quartararo. Andalan utama Ducati, Francesco Bagnaia, berhasil memangkas selisih dengan El Diablo. Akan tetapi, Pecco masih terpaut 66 angka. Ini lantaran 4 balapannya berakhir secara prematur alias did not finish, DNF. Menyisakan 9 lomba, peluang Ducati untuk menghidupkan kembali harapan merengkuh gelar juara nampaknya makin memudar. Kendati demikian, tim berbasis di Bologna itu enggan menerapkan tim order. Oke, pertama-tama saya harus katakan bahwa jelas saat ini masih ada balapan yang harus dihadapi, kata Ciabatti selama akhir pekan Grand Prix Belanda di Assen lalu. Pada prinsipnya, dengan beberapa pengecualian di masa lalu, kami tidak menyukai tim order. Jelas, jika ini balapan terakhir, dan satu pembalap tidak punya peluang untuk menang, dan pembalap lain memiliki peluang untuk menang, Anda mungkin memikirkan strategi. Tapi ini kasus luar biasa. Sekarang, kami tidak dalam situasi itu. Kami tidak akan memberikan tim order. Satu-satunya indikasi yang kami berikan kepada pembalap kami adalah untuk menghindari membuat gerakan ekstrim satu sama lain. Kami masih ingat pengalaman Andrea Dovizioso dan Andrea Iannone di Argentina bertahun-tahun lalu, saat keduanya bertabrakan pada lap terakhir di tengah perebutan podium, dan kami ingin menghindari situasi serupa. Ini satu-satunya hal yang kami katakan kepada pembalap kami, untuk lebih menghormati pembalap dengan merek yang sama, jangan mencoba manuver ekstrim jika memungkinkan. Tetapi untuk sisanya, mereka bebas melakukan apa yang mereka inginkan, dan jika mereka bisa memenangi perlombaan, mereka harus memenangi perlombaan. Tim order sebenarnya bukan hal asing bagi Ducati. Skuad yang dipimpin oleh Claudio Domenicali selaku CEO tersebut, pernah menerapkannya 5 tahun lalu. Tepatnya pada musim 2017, kala itu, tim memberikan pesan Mapping 8 kepada Jorge Lorenzo dalam seri MotoGP di Sepang dan Valencia. Itu adalah sinyal agar Esfuera memberikan jalan untuk Andrea Dovizioso. Lorenzo mematuhi perintah ketika GP Malaysia, namun, dia mengabaikannya pada seri pemungkas di sirkuit Ricardo Tormo. Alasannya, perubahan posisi takkan membuat perbedaan bagi Dovizioso. MotoGP 2022 bakal kembali bergulir saat Silverstone menjadi tuan rumah untuk putaran GP Inggris pada tanggal 7 Agustus mendatang. Sementara itu, Kepala Kru Enea Bastianini, Alberto Giribuola, yakin kalau bintang Gresini Racing itu bisa jadi sosok penting dalam line-up Ducati Corse untuk MotoGP 2023. Rider berjuluk La Bestia itu sedang mengharapkan kabar bagus terkait masa depannya di MotoGP. Ia jadi salah satu kandidat kuat tandem Francesco Bagnaia, namun, ia mesti bersaing dengan Jorge Martin. Kans pembalap Italia tersebut untuk naik ke tim utama berkurang, seiring dengan lonjakan kinerja rider Pramac Racing dalam 3 putaran terakhir. Menurut Giribuola, pemenang 3 balapan MotoGP 2022 tersebut mampu bersaing lebih baik di Ducati. Ia pun bisa mengatasi tekanan lebih besar. Bagi saya, tekanan adalah karakteristik pembalap dan Enea tidak merasakannya. Jika dia gabung tim pabrikan, saya kira akan mampu menahannya, ujarnya kepada MotoGP. Yang terpenting, dia merasa orang-orang di sekitarnya bekerja menuju tujuan sama. Kami banyak tersenyum, kami bekerja dengan rileks, yang tadi ragukan lagi. Itu membantunya menikmati balapan seperti bukan pekerjaan, melainkan dia menikmati aktivitas dengan teman-temannya. Saya kira itu yang membuat perbedaan terbesar. Pria yang baru pulih dari serangan COVID-19 tersebut mengklaim bahwa Gresini Racing melihat potensi besar Bastianini sejak awal. Setelah menyaksikan aksinya dalam tes pramusim Qatar, mereka tak menyesal kembali merajut hubungan yang sempat putus pada akhir 2016. Tahun lalu, kadang ada batasan untuknya sehingga tidak bisa mengebut hingga maksimum, seperti dalam kualifikasi, karena Anda berkendara dengan cara tidak bagus untuk balapan.